tujuan pernikahan. Ada target, ada tujuan. Saya berangkat ke Bandung dari Jakarta, harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, maka tidak akan jelas apa yang akan saya lakukan di sana. Semua kegiatan yang dikerjakan oleh seorang muslim harus bertujuan, di antaranya juga pernikahan. Kalau dalam pandangan Islam, maka kita dituntun tujuan itu. Ada beberapa poin dalam pernikahan. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi sudah harus ditahu dengan pernikahan ini, kita tidak akan eksklusif, tapi akan lebih banyak kenalan, akan lebih banyak, ya, akan lebih luas orang-orang yang kita kenal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat urutan 49 ayat 13 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan karena sukunya, bukan karena lawan jenisnya, bukan karena jabatannya, hanyalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi saksi bahasan kita di sini adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala lita'arafu. Tujuan pernikahan pertama agar kalian memperluas jaringan perkenalan kita. Seorang muslim disuruh, diperintah oleh Allah untuk memperluas jaringan perkenalannya. Yang kedua adalah tujuan pernikahan mencari ketentraman. Jangan pernah menikah kalau Anda tidak akan tentram. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana bisa orang menikah tidak tentram? Iya, banyak orang tidak tentram karena membawa PR dalam rumah tangganya. Ada pernah orang bertanya kepada saya di pengajian, seorang ibu, Ustaz, bagaimana saya menghadapi suami saya yang sudah 10 tahun saya menikah, ternyata dia tidak sholat. Saya sudah nasihatin berapa kali, tetap aja nggak sholat. Ada lagi fenomena yang lain, seorang ibu mengatakan, Ustaz, bagaimana saya menghadapi suami saya yang playboy, suka bergaul bebas dengan perempuan. Sudah saya nasihatin tapi juga tidak mau dengar. Ada sebaliknya, seorang bapak yang mengatakan, istri saya sudah bertahun-tahun saya nikah, 10 tahun, 20 tahun saya suruh berjilbab, tidak mau berjilbab. Ada juga yang mengatakan, istri saya tidak mau punya keturunan, dan beragam macam hal yang tidak membawa ketentraman. Lalu saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang bertanya dengan saya ingin tanya satu hal, sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda, apakah Anda tahu, kepada ibu yang pertama tadi, apakah Anda tahu kalau suami Anda ini memang dasarnya adalah playboy? Apakah Anda tahu memang suami Anda ini dasarnya tidak sholat? Jawabannya iya. Maka saya katakan, kenapa Anda menikah? Karena Anda tidak mencari ketentraman dengan menikah dengan orang yang seperti ini. Tadi bapak-bapak juga itu sama. Apakah Anda tahu istri Anda tidak berjilbab pada saat menikah? Iya. Jadi, kenapa Anda menikah? Kalau Anda menikah berarti Anda harus tahu dia tidak akan berjilbab. Kecuali kalau satu waktu memang Allah mengubah hatinya. Semua itu sangat jelas. Jadi carilah ketentraman dengan pernikahan dengan cara mencari pasangan seperti yang kita inginkan. Dan yang paling baik adalah orang yang beragama. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rum urutan 30 dalam Al-Qur'an ayat 21. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menjadikan untuk kalian istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi mencari ketentraman dengan pernikahan, tidak memperbanyak PR dalam rumah tangga. Dan juga dijadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah fenomena yang satu ini. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Tujuan yang ketiga dalam pernikahan adalah keturunan manusia. Kalau ada orang yang ingin menikah dengan Anda atau ingin menjadi pasangan dan memberikan syarat dari awal tidak ingin punya keturunan, maka batalkan pernikahan itu. Karena memang tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 72 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun.
Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri, sama manusia. Dan menjadikan bagi kalian dari istri tersebut anak-anak dan cucu-cucu. Dan memberikan rezeki dari sisinya yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Mengapa mereka masih berzina? Mengapa mereka masih memilih sesama jenis? Sementara Allah sudah perintahkan nikah dengan lawan jenis, sesama manusia, dan juga memiliki keturunan. Lalu, yang keempat, tujuan dari pernikahan adalah bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah dan Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian daripada sunnahku, perintah dari Allah, bagian daripada ibadah. Maka siapa yang menolak melaksanakannya, dia telah menolak sunnahku. Juga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Kata para ulama hadis, maksudnya setengah ini adalah paling banyak godaan orang melanggar hukum Allah itu dengan lawan jenis. Maka dengan dia menikah, ada tempat dia melampiaskan kebutuhan biologis dia, kebutuhan dia dengan lawan jenisnya, maka akan menyelamatkan setengah agamanya. Juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, wahai sekalian anak-anak muda, menikahlah. Menikahlah. Barang siapa yang sudah mampu di antara kalian, maka menikahlah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangan mata dari yang haram, serta menjaga kesucian kemaluan.